sregep. Ya, sini ini soundman ya begini, ya toh. Baru ngapain ini? Ini persiapan dulu, dibersihkan sebelum alat-alat kita pakai untuk pelayanan. Gue mantul, jos. Tuh. Oke, gimana kabarnya gimana ini? Baik. Ya, selanjut toh nek ngono toh. Sini ya. Sebentar. Hah? Sebenarnya saya ada yang mau tak tanyakan ini. Penting banget. Hah? Penting ya. Iya, penting soal perkusi. Nah, ini. Lah ini ngobrol mixer, malah sekarang ngobrol perkusi. Loh ya, karena soundman itu juga yang dipelajari bukan hanya sound system aja, tapi juga banyak, ada perkusi, ada gitar, ada bass itu nanti. Ayo kita cari tempat yang enak. Sambil ngopi lah. Madar di sana. Oke. Piye, ngobrol apa ini? Nah, jadi gini. Soundman itu sebelum pelayanan kan banyak persiapan-persiapan yang harus kita jalankan. Nah, kalau dari sisi teman-teman pemain musik dalam artian itu pelayan mimbar, itu sebenarnya apa yang dilakukan sebelum hari H? Sebelumnya kan ada, enggak tahu, mungkin di-share, dibagi lagu ya. Terus di hari H ibadah. Sebelumnya juga ada latihan. Nah, ini urutannya bagaimana kalau dari sisi pelayan mimbar dalam hal ini pemusik. Oh ya teman-teman, ini Pak Tony ini pelayan di bagian musik, jadi khususnya bagian ngeplak perkusi. Kalau gitu. Pemain drum namanya drummer. Nah, kalau bass bassis. Nah, itu. Jadi perkusi itu perkasionis. Nah, perkasionis itu. Jadi dalam hal ini yang ingin saya ketahui, jadi apa yang dilakukan oleh seorang pemain perkusi di dalam dia melayani di setiap kali ibadah. Karena kita tahu tidak banyak atau masih banyak juga loh lagu-lagu yang apa namanya tidak ada perkusinya. Tidak ada perkusinya, maksudnya selain drum ya, selain drum. Tidak ada bungunya, tidak ada shakernya, tidak ada konga, bales. Nah ini makanya saya ingin tahu bagaimana menyikapi hal ini, padahal dalam setiap jadwal pelayanan selalu ada pemain perkusi ini. Nah ini mari, apa yang dilakukan? Kiat bukan kiat ya. Apa yang dipersiapkan ini? Kalau saya yang pertama tetap cari lagu, artinya lagu yang mau dibawakan, ya betul. Gitu ya. Terus kalau teman-teman pemusik itu ada yang namanya istilah ngulik. Nah, yang ngulik apanya itu? Nah, ngulik itu artinya kita mempelajari lagu. Ada yang ngomong gini, berarti kita harus sama persis dengan yang di link lagunya yang dipilih gitu ya. Iya, biasanya waktu di-share lagu ke teman-teman di grup itu kan sebelum hari H, misalnya biasanya di pertengahan minggu ya. Oh, besok minggu ini lagunya ABCD. Dikasih link gitu ya. Kasih link. Itu kan era sekarang. Dikasih link. Kalau zaman kita dulu podo kaset. Istilahnya kan di podo kaset karena waktu itu adanya cuma kaset. Ya, kita klik dulu linknya terus kita dengarkan. Nah, kalau saya pribadi yang pertama kita harus ngerti dulu lagunya ini alurnya mau seperti apa. Karena gini, lagu itu kan sebenarnya sebuah cerita yang dinyanyikan. Iya, betul. Nah, kita harus ngerti nih
sebuah cerita yang dinyanyikan ya. Ini lagu ini menceritakan tentang apa sih gitu kan. Ya. Nah, jadi pesan di lagu itu pesan tentang lagu apa? Itu tentang apa? Karena seringkali teman-teman pemusik itu kalau ngulik itu nguliknya itu satu, chordnya, kuncinya apa, beatnya apa, gitu kan. Iya betul. Seringkali lupa bagaimana esensi atau pesan lagu. Nah, penting dulu ngerti pesan lagunya. Yang kedua, baru ke hal teknis tadi. Ini nih beatnya apa sih, gitu kan? Ya, ya. Terus habis itu beatnya itu maksudnya ini termasuk lagu cepat, lagu lambat, ya, lagu penyembahan gitu betul, ya. Lagu lambat, lagu cepat gitu kan. Terus misalkan ini permainan lagu lambat dengan 8 beat atau 16 beat itu kan berbeda, sudah berbeda ya toh. Atau pakai lagu cepat, ini pakai yang beat apa ini gitu kan. Mau pakai yang model rock. Ada model yang model-model yang middle, model-model salsa gitu kan. Ya, betul. Nah, kita harus tahu dulu ini gitu kan dari mendengarkan lagu. Jadi ngulik itu banyak. Nah, yang terakhir biasanya kalau saya karena tadi di link lagu yang dibagikan dan rata-rata lagu-lagu gereja itu tidak ada isian di permainan perkusi gitu ya. Ya, banyak ya. Hampir semua gitu kan. Lalu bagaimana? Berarti kita tidak bisa melayani, bukan. Justru disitulah kesempatan saya adalah mengimajinasikan dulu di pikiran saya kira-kira di part atau bagian mana saya harus mengisi. Nah. Itu seperti apa mengimajinasikan itu maksudnya? Ini penting nih guys. Penting guys. Mengimajinasikan itu kan bayangnya seorang-orang apa gitu. Bagaimana? Ya karena itu tadi karena tidak ada, akhirnya saya bayangkan. Oke. Artinya mengimajinasikan itu saya sudah membayangkan. Di bagian ini yang paling cocok itu adalah permainan misalkan, dengan permainan shaker, gitu kan. Di bagian ini kok cocoknya ini, jangan shaker deh, gitu kan. Cukup bar chants aja, tapi di bagian ending. Atau tetap pakai shaker, tapi saya memilihnya yang bukan yang high, tapi yang agak lebih soft, gitu kan. Nah, pemilihan jenisnya dari alatnya dan juga di part atau bagian mana yang harus diisi, begitu. Oke. Jadi kalau permainan perkusi itu kan saling mengisi. Ya, fungsinya adalah mengisi, bukan menggantikan beat kan gitu kan. Tempo beat itu biar dipegang oleh para drummer. Tapi kita mengisi. Nah, tapi justru kita harus ngerti nih. Pada bagian mana gitu kan. Terus yang kedua, kita juga mempelajari mengenai cara bermainnya. Itu penting. Cara bermainannya. Jadi, kalau bermain model ritme reggae gitu kan. Berarti cara mainnya gini. Itu harus dipelajari. Iya. Tetapi yang berikutnya juga membayangkan, nah ini penting juga sebenarnya, membayangkan teman-teman yang terlibat satu tim. Membayangkan ini maksudnya gimana? Membayangkan itu adalah kan kalau teman satu tim ya sudah pasti toh, kan dalam jadwal sudah muncul. Nah justru itu karena sudah muncul kita harus bayangkan akan bermain bersama ABCD kan gitu. Iya. Nah membayangkan gimana? Justru membayangkan karena kita sudah ngerti jadwalnya, kita bayangkan karena mereka ini kan punya tipe permainan masing-masing. Nah, nanti kita akan ngomong suatu saat tentang bagaimana bermain tim di musik. Asik, mantap. Kalau saya sebagai orang yang bermain perkusi sih, lepas dari masalah teknis, memang semua pemain musik harus menguasai jenis alat. Ya, harus itu. Jenis alat, tapi itu tadi kalau dalam proses ngulik itu ya kita harus ngerti lagunya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membayangkan. Beda dengan alat musik yang lain. Ya. Kalau pemain keyboard biasanya karena kita mendengarkan lagu sudah ada keyboardnya, paling kita menyesuaikan
chordnya sama ndak? Oke. Ya, temponya sama ndak? Ya, betul. Tapi karena kita ndak ada, ya itu tadi, istilah saya adalah mengimajinasikan, membayangkan. Gitu. Jadi ketika kita latihan, ketika kita tugas, ya kita sudah ngerti nih alat yang akan kita mainkan ini apa. Bukan waton ambil alat, memainkan alat, kemudian tapi sudah coba dibayangkan dulu, disiapkan konsepnya. Gitu. Ya, waduh, ini sangat penting sekali. Jadi memang benar-benar penting nih guys. Iya toh. Meskipun lagu-lagu pujian itu tidak ada apa namanya tadi, permainan mungkin bungo, shaker atau apapun, tapi ternyata sang pemain perkusi ini harus berimajinasi yang pas ya. Yang pas. Nah, makanya meskipun tidak ada perkusi atau tidak perkusi dalam hal ini selain drum ya, tidak ada suara-suara perkusi di lagu tersebut, tetap harus ngulik, ya kan? Betul. Nah, jadi sambil membayangkan itu. Membayangkan. Dan yang kedua yang penting juga adalah membayangkan bermain bersama teman-teman yang bertugas itu tadi, supaya apa istilahnya namanya, apa itu? Chemistry-nya. Nah, itu betul sekali. Wah, terima kasih. Jadi ini penting. Kenapa kok ini saya ulas? Karena buat soundman sendiri, soundman gereja itu harus paham apa yang dirasakan oleh teman-teman pelayan mimbar. Kalau dalam hal ini adalah pemain perkusi, kita harus bisa mengerti apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, supaya kita bisa menyampaikan dari permainan dari teman-teman di mimbar kepada jemaat. Jangan sampai di lagu tersebut suara bungo itu sebenarnya lebih bisa menegaskan sebuah pesan daripada sebuah lagu, ternyata kita lupa ada suara bungo yang muncul tapi kita tidak memaksimalkannya, sehingga jemaat tidak mendengar suara apa-apa di sana. Itu. Terima kasih. Siap, Mas Tony. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Soundman Gereja. Mantap. Mantap.